dari tim Megrohill akan mempresentasikan permasalahan kasus yang dihadapi oleh Astra Motor. Astra Motor adalah distributor penjualan produk Honda yang mendominasi pasar di Indonesia. Astra Motor memiliki permasalahan yaitu pada program safety riding-nya dan juga manajemen integrasinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi dan action planning yang dilakukan pada karyawan, yaitu sebagai instruktur safety riding. Yang pertama adalah training of trainer safety riding, yaitu memberikan pelatihan kepada instruktur safety riding. Yang kedua ada safety riding course community. Selanjutnya ada kompetisi antar komunitas safety riding. Selanjutnya ada on the job training, ada job instructor training, ada festival training. Maksudnya di sini yaitu menggunakan alat simulator berupa Honda Riding Trainer. Nah, di sini juga ada kompetisi instruktur safety training. Nah, selanjutnya ada coaching klinik, ada solution focus coaching yang maksudnya itu bukan hanya berfokus pada perusahaan tapi juga melihat fokusnya pada pelanggan. Selanjutnya ada Innes Capable Experience Training. Maksudnya di sini yaitu instruktur safety riding itu diajak untuk melihat bagaimana sih instruktur yang berada di Jepang sehingga instruktur safety riding yang berada di Indonesia ini lebih mengutamakan kompetensinya dan meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya ada IT training. Dan yang kedua di sini bagaimana cabang yang lain itu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara. Di sini ada safety riding on air, ada juga kampanye safety riding yang didesain dengan kreatif dan unik. Yang selanjutnya ada Honda Riding Trainer, ada edukasi dan skill training yang melibatkan sekolah-sekolah atau masyarakat umum. Nah, di sini juga ada bekerja sama dengan sekolah dan kepolisian, misalkan melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dari SMP sampai SMA. Nah, di sini ada juga upgrade instruktur yang berkompeten dan juga ada Taman Astra sebagai public space. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dampak dari program safety riding ini terhadap manajemen internal dan eksternal. Dari sisi internal sendiri, adanya program safety riding ini membuat alokasi finansial dan non-finansial ini menjadi tersebar, tidak hanya berputar di kegiatan kantor pusat atau cabang utama. Kemudian yang kedua, dengan adanya program safety riding ini, terdapat pengelolaan kerjasama dari tim perusahaan. Jadi setiap tim dalam departemen itu bekerjasama untuk mensukseskan acara aturan safety riding ini. Kemudian adanya peningkatan kinerja keuangan, kemudian meningkatkan citra produk dan reputasi perusahaan. Tentu saja dengan adanya program ini masyarakat menjadi lebih mengenal produk Astra, terutama produk Honda ini sebagai produk yang mempunyai reputasi yang baik. Kemudian selanjutnya adalah membantu dalam meningkatkan penjualan dan loyalitas konsumen dan meningkatkan kemampuan untuk mempekerjakan serta memperbaiki karyawan. Kemudian efek dari manajemen eksternal sendiri adalah masyarakat sebagai pihak luar perusahaan dapat merasakan manfaat dari ilmu yang disampaikan dari program safety riding itu. Kemudian dari tugas kepolisian dalam memberikan arahan untuk berkendara yang aman juga menjadi dampak dari adanya program safety riding ini untuk manajemen eksternal. Oke, kemudian keempat, pengelolaan setiap karyawan Astra, kami menawarkan beberapa alternatif. Yang pertama adalah kedekatan emosional antara pimpinan dengan bawahan. Hal ini kami tawarkan supaya menumbuhkan rasa kepercayaan antara karyawan dengan pimpinan sebagai wakil dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kepercayaan pada karyawan dengan cara memberikan kebebasan bagi mereka untuk bekerja dengan gaya mereka supaya karyawan bisa lebih merasa bahwa cara Astra memperlakukan mereka itu benar-benar memperlakukan manusia. Yang ketiga adalah akomodasi ide dan pemikiran karyawan. Ajak karyawan untuk berdiskusi mengenai kasus atau isu yang sedang menimpa perusahaan supaya mereka juga memberikan alternatif dan ide atau solusi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan. Kemudian terakhir, selalu sinergikan antara pekerjaan karyawan dengan tujuan perusahaan, budaya kerja dan sistem manajemen supaya karyawan benar-benar bekerja untuk perusahaan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana strategi inovatif yang harus diterapkan oleh perusahaan Astra Motor dalam mengimplementasikan strategi manajemen integrasi. Yang pertama, karyawan harus diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berkreasi dan berkreativitas dalam melaksanakan pekerjaan mereka, sehingga mereka merasa terlepas dari beban-beban pekerjaan yang sangat berat. Yang kedua adalah tata letak dan tata ruang dalam berdiskusi ataupun setiap divisi itu harus dibikin senyaman mungkin untuk bersosialisasi. Yang ketiga adalah menekankan budaya kerja yang bekerja sama. Di sini artinya bahwa
Suatu kerjasama antar divisi diperlukan untuk menentukan sukses tidaknya suatu program tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat adalah penyusunan visi dan strategi perusahaan harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Artinya, semua karyawan, semua dari atas hingga bawah itu harus mengikuti strategi-strategi yang telah ditetapkan. Kemudian, integrasi melalui sistem informasi manajemen. Integrasi ini diperlukan karena informasi dalam perusahaan ini sangat besar dan sangat bermanfaat. Antar divisi pun juga membutuhkan informasi ini, sehingga harus ada integrasi. Selanjutnya adalah integrasi di antara para stakeholder dalam perusahaan. Stakeholder yang ada seperti konsumen, manajemen, staf maupun mitra bisnis yang dapat membangun perusahaan ini dari dalam maupun dari luar. Yang terakhir adalah mengadakan kompetisi internal dan eksternal perusahaan. Mengapa ini penting? Karena untuk menumbuhkan rasa kompetitif di antara karyawan, sehingga ketika karyawan dikirim di luar, mereka mampu bersaing dengan yang lain. Terakhir adalah mengenai kesimpulan. Sebaiknya Astra Motor dalam mengimplementasikan program safety riding-nya harus memberikan instruktur-instruktur yang memiliki kemampuan dan kompetisi yang baik, sehingga terdapat program tersebut tersosialisasi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah manajemen integrasi, di mana manajemen ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan memberdayakan karyawan yang ada di dalam perusahaan. Sebagai saran kami bagi Astra Motor adalah Astra Motor sebaiknya memberdayakan seluruh karyawan dari atas maupun bawah untuk membangun kekuatan perusahaan dari dalam. Sekian presentasi dari Background. Terima kasih.